Juliet Yatu dan rekan saya bernama Agnem Bimda. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang persoalan teologis, trinitas, dan kristologis dalam gereja mula-mula. Pada saat itu, pengaruh filsafat masih sangat mempengaruhi orang-orang tentang iman Kristen. Setelah penghambatan dan pengayaan gereja berakhir, bukan berarti gereja telah selesai masalah, namun muncul masalah baru dari dalam gereja yang mempersoalkan tentang hubungan antara Kristus dengan Allah dan hubungan antara kedua tabiat Yesus, yakni keilahian dan kemanusiaan Kristus. Perdebatan yang terjadi pada saat itu berawal dari filsafat Yunani Romawi tentang Tuhan, Logos, dan juga mengenal Roh. Nah, di mana para teolog pada saat itu memaparkan iman Kristen secara sistematis dan ilmiah dengan pendekatan filsafat tentang Logos tadi. Namun persoalannya, filsafat Yunani Romawi memandang zat ilahi ini bertingkat. Dengan demikian, jika pendekatan filsafat Yunani Romawi digunakan untuk menjelaskan iman Kristen atau Logos, maka akan menempatkan Kristus dan Roh di bawah Allah, bahkan di luarnya. Hal ini kemudian menimbulkan pergumulan teologi Kristen pada zaman itu. Di satu sisi, teologi ingin menjelaskan iman Kristen dengan wawasan-wawasan yang dapat dipahami oleh orang sesama mereka, namun di sisi lain tidak ingin menyimpang dari sabda ilahi dan Alkitab. Pergumulan teologi yang cukup rumit ini kemudian melahirkan dogma Trinitas dan Kristologi. Trinitas. Persoalan ini ditentang oleh beberapa bapak gereja. Yang pertama Irenaeus dan Athanasius, kemudian Origenes dan Arius. Mereka berdebat tentang Trinitas, kemudian perdebatan mereka diselesaikan pada Konsili Nisea 325 dan Konsili Konstantinopel 381. Irenaeus berpendapat bahwa Kristus adalah Allah sepenuhnya melalui sakramen anugerah Allah dicurahkan kepada manusia. Sama dengan Athanasius, menganggap juga bahwa Kristus adalah Allah sepenuhnya dan tidak boleh dibedakan dengan Allah Bapa. Kalau Kristus bukan Bapa, maka bagaimana mungkin kita memperoleh kekekalan? Jadi kedua tokoh ini sama-sama memiliki pandangan yang sama tentang Allah dan Kristus, di mana mereka memandang bahwa Allah dan Kristus adalah sama. Dan Athanasius tersebut ditentang oleh Origenes dan Arius, di mana kedua tokoh ini memiliki ajaran yang banyak dipengaruhi oleh filsafat dan gnostik, dan menganggap bahwa keberadaan Allah itu bertingkat, di mana dia menganggap bahwa Yesus lebih rendah daripada Allah Bapa dan Roh Kudus lebih rendah daripada Yesus. Nah, kemudian pendapat Arius mengatakan bahwa Yesus hanyalah ciptaan biasa. Yesus diciptakan hanya untuk menjadi teladan, dan menurutnya karena ketaatan Yesus maka diberikan hikmat dari Allah, dan mengatakan bahwa Yesus tidak kekal dan lebih tinggi dari malaikat karena Yesus taat. Jadi pada kedua pendapat bapak gereja ini beranggapan bahwa keberadaan Allah itu bertingkat dan Yesus itu tidak kekal. Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa pendapat Athanasius sangat ditentang oleh Arius, sehingga terjadi perdebatan yang sangat besar dalam gereja. Oleh karena itu, Kaisar Konstantinus berusaha untuk mendamaikan dengan jalan mengadakan konsili di kota Nisea pada tahun 325 dengan tujuan supaya gereja bersatu kembali. Logos sama sekali sehakikat dengan Allah Bapa. Sungguh pun Logos dan Allah harus dibedakan, tetapi pada hakikatnya mereka satu saja. Demikianlah menurut Athanasius. Akibat dari konsili Nisea 325 ini, ajaran Arius dianggap sesat, maka ia dipecat dan dikucilkan, bahkan dibuang ke Irilia. Athanasius selama masa jabatan keuskupannya menggantikan uskup Alexander. Athanasius mengalami 5 kali pengusiran karena dipandang ajarannya itu belum jelas. Kemudian pertikaian teologis yang hebat dan lama ini baru berakhir sesudah Theodosius Agung menjadi kaisar pada tahun 379. Konsili Ekumenes yang kedua diselenggarakan di Konstantinopel pada tahun 381, memutuskan bahwa anak itu homoousios dengan bapa. Dengan demikian keputusan konsili pertama di Nisea 325 diteguhkan, tetapi dengan pengertiannya yang lebih terang dan dalam. Dalam konsili ini mengakui pula Roh Kudus
juga sesat dengan Bapa, selaras dengan ajaran Athanasius. Setelah persoalan tentang Trinitas selesai dalam Konsili Nicea 379, muncul lagi masalah baru yang terjadi dalam gereja, yaitu masalah yang mempertentangkan tentang Kristologi. Persoalan tentang Kristologi ini dipertentangkan oleh beberapa bapak gereja. Yang pertama itu Kirilius, yang beranggapan bahwa Kristus ini benar-benar Allah atau Tuhan, dan Nestorius beranggapan bahwa Kristus ini benar-benar manusia. Pertikaian ini diselesaikan pada Konsili Efesus pada tahun 431 dan Konsili Chalcedon pada tahun 451. Apollinaris 310 sampai 350 yang memiliki ajaran tentang Kristus bahwa Kristus ini memiliki tubuh dan jiwa manusia, namun rohnya bukan roh manusia tetapi roh ilahi. Apollinaris memakai suatu istilah teknis, yaitu Theosark-Heporos, artinya Allah yang memikul daging. Di dalam dirinya sendiri Allah tidak menderita, tetapi di dalam tabiatnya yang memikul daging, Allah menderita melalui tubuhnya. Allah tidak makan, tidak menangis, tidak dahaga, namun yang makan, menangis, dahaga adalah tubuhnya. Ajaran ini ditolak oleh Konsili Konstantinopel pada tahun 381. Kemudian Nestorius dilantik menjadi patriark uskup pada tahun 428. Dalam masa jabatannya ini ia bermaksud untuk memperbaharui gereja dan mengusir ajaran bidat itu. Dalam kampanye untuk mengusir para pengikut Apollinaris, dalam khotbahnya ia menyerang pengguna istilah Theotodoks atau Bunda Allah bagi Maria. Menurutnya lebih baik kata itu diganti dengan Christokos atau Bunda Kristus. Kemudian pemahamannya tentang Kristus ialah bahwa hubungan kedua tabiat Kristus itu tidak begitu erat, misalnya seperti minyak dengan air dalam satu gelas. Zat-zat itu tidak bercampur, tetapi masing-masing mempertahankan sifatnya sendiri. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu Kirilius. Menurut Uskup Alexander tahun 412 sampai 444, ini bahwa hubungan kedua tabiat Kristus itu sama seperti hubungan antara susu dengan air. Sifat khusus air tidak nampak lagi ketika dicampur dengan susu. Begitu juga dengan sifat-sifat khusus dari kemanusiaan Kristus menjadi hilang ketika tabiat itu digabungkan dengan keilahian Kristus, sehingga tubuh Kristus mengambil alih sifat-sifat ilahi. Pendek kata bahwa Nestorius menekankan kemanusiaan Kristus, sedangkan Kirus menekankan keahlian Kristus. Dari tanggapan yang berbeda tentang Kristologi tadi, maka diadakanlah konsili di Efesus. Konsili ini bertujuan untuk mengatasi pertikaian tentang Kristologi tersebut. Kaisar Theodosius mengadakan sidang yang diikuti oleh 60 uskup yang hadir dalam undangan kaisar. Mereka memutuskan bahwa Kiriliuslah yang menang dalam pertikaian itu. Kemudian tanggapan Nestorius dianggap tidak benar, sehingga Nestorius dibuang oleh gereja. Sehingga Nestorius pergi ke Arab lalu tinggal di Mesir sampai dia meninggal, sedangkan para pengikutnya tetap tersebar luas. Konsili Chalcedon 451. 17 tahun kemudian perselisihan itu kembali berkobar. Tatkala seorang sarjana teologia, yaitu seorang biarawan tua dari Konstantinopel yang bernama Eutyches, mengajarkan bahwa sebenarnya Kristus hanya bertabiat satu saja. Kemanusiaan Kristus dipengaruhi atau diisi oleh keilahiannya, sehingga kemanusiaannya itu cuma kelihatan saja. Jadi Yesus itu bertabiat satu, yakni ia ilahi bukan manusia. Inilah monosopit. Mono dalam artian satu, kemudian pisit yaitu tabiat. Dengan kata lain, Eutyches mengorbankan kemanusiaan Kristus dan menekankan keilahian Kristus. Maka pada tahun 449, Patriark Alexandria Dioscorus membantu Eutyches lalu mengadakan sidang penyamun di Efesus bersama rahibnya yang bersenjata memaksa supaya monospotisme Eutyches diakui sebagai ajaran ortodok. Tetapi Leo I, uskup Roma, tidak menyetujui putusan ini.
1 tahun kemudian seorang kaisar yang lebih kuat pendiriannya naik tahta di Byzantium. Kaisar ini bermaksud melawan kuasa Alexandria yang semakin kuat itu supaya mewujudkan persatuan baru dalam gereja dan kekaisarannya. Atas ajakan Leo I, maka kaisar sepakat untuk menyelenggarakan konsili oikumenis keempat di sebelah kota di Bitinia di Asia Kecil, yang kini merupakan bagian kota Istanbul di sisi Asia dari Selat Bosforus, yang berlangsung dari tanggal 8 Oktober sampai dengan 1 November tahun 451. Dalam konsili yang dihadiri oleh 600 uskup ini menghasilkan satu keputusan kompromi jalan tengah yang menyatakan bahwa Kristus bukan bertabiat satu dan bukan juga bertabiat dua, melainkan bertabiat dua dalam satu oknum. Kedua tabiat ini tidak bercampur dan tidak berubah, dan tidak terbagi dan tidak terpisah. Dengan keputusan ini, gereja telah mengaku bahwa sebenarnya Yesus Kristus di bumi ini merupakan satu rahasia yang tak dapat dipahami oleh akal budi manusia. Akibat yang ditimbulkan dari konsili Chalcedon atau konsili ekumenis 6 ini adalah merusak kesatuan gereja, di mana beberapa gereja memisahkan diri dari gereja Katolik atau AM. Misalnya seperti gereja Armenia, gereja Koptik di Mesir, gereja Yakobit di Syria, gereja Koptik di Ethiopia, gereja Nestoria di Persia ini, dan di Irak atau Duopisit dengan pusatnya di Baghdad. Mereka tidak lagi mengakui kepemimpinan Roma dan gereja Katolik.